Ya, aku mau tanya tentang Quran. Loh, ibu udah jawab belum pertanyaan saya? Nah, aku kan bilang aku imani kalau tentang Yohanes, Injil Yohanes aku imani lah. Baru berapa itu? Iya, pertanyaan saya, Injil ibu berdasarkan ini berdasarkan ini. Dari sekarang saya tanya, ini dari mana kita tahu buktinya kalau ini benar-benar Yohanes murid Yesus yang nulis? Lah, baru itu penjelasannya di sebelah itu apa, Bang? Dia bilang ini small fragment of John Gospel. Ini ayat 37-38. Udah tok itu ditemukan di Egypt lagi, bukan di Yerusalem. Ya sudah. Ah. Terus Iya, kenapa masalahnya di iya. sana? Buktinya di mana ada ini yang ayat-ayat lainnya. nulis? Buktinya di mana ini yang nulis? Itu Yohanes, anak buahnya Yesus. Nah, itu sudah dikasih hikmat, sejarahnya ada, Bang. Oh, dikasih Iya, hikmat. mana? Sejarah ada. Mana sejarahnya? Semua kok loh, sampai sekarang, Bang, saya tanya, kalau menurut Islam itu Taurat itu yang mana? Kok lari ke Islam sih? Loh, kok lari dulu, Bu. Lah, sekarang saya tanya, Saudara. Ibu Kalian percaya sama Injil kan? Ibu dari tadi tenang aja. Nah, Bu, pertanyaan Bu. ini saya mau tanya. Ibu. Saudara percaya sama Injil kan? Roh Kudusnya ditenangin, Roh Kudusnya ditenangin, Roh Kudusnya ditenangin. Ibu dari tadi tenang Biarin aja aja. dulu. Kan? Nanti kita disangka keroyokan, biarin. Ibu dari tadi santai aja. Santai dong, Bu. Santai memang, aku santai, Iya. saudaraku. Ya udah, izin topiknya tetap di sini, izin moderator, topiknya tetap di sini. Tolong teman-teman Kristen di sini menerangkan siapa nama pribadi Tuhan Anda. Kami juga Muslim, cepat itu ya topiknya moderator, biar bertambah ilmu mereka di sini, gitu ya. Itu aja sih moderator. Makasih. Supaya sama-sama kita belajar ya. Siapa nama pribadi Tuhan Anda, Bu Reni? Yesus. Yesus, baik. Kalau Pak Wan, siapa nama pribadi Tuhan Anda? Ya, saya percaya kepada Tritunggal Maha Kudus. Jadi Ini Kristen bertentangan berdua nih. Anda yang diskusi dia berdua, Muslim diam. enggak apa-apa. Kami di Kristen tuh biasa kok. Kita punya pandangan yang berbeda, itu it's okay buat kami selama kami percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau menurut saya sih di PL itu Yahweh tapi dalam versi Kristen sekarang. Jadi moderator ada 3 Kristen, silakan nih moderatorin. Muslim diam dulu, biar clear dulu bertiga nih, silakan moderator. Iya, yang sudah jelas menjawab, Reni menjawab dengan tegas adalah Yesus. Pak One Excel menjawab dengan Tritunggalnya. Silakan Bang Marganda biar kami dengar. Enggak, kalau dalam konteks pra-inkarnasinya Yesus, mereka mengatakan 3 pribadi itu Yahweh itu Tritunggal gitu. Tapi dalam masa inkarnasi pada saat Yesus itu dikatakan nama Tuhan itu Yesus, karena Tuhan Bapa telah mempercayakan kekuasaannya kepada anak, pada Yesus gitu. Nah, jadi konteksnya itu, jadi Yesus itu menjadi senternya, karena APL perjanjian lama itu intinya berbicara tentang sang anak Yesus gitu. I got your point. Jadi intinya ketika ditanya Anda menjawab Yesus ya, sama dengan Reni ya. Pak One Excel dengan Trinitasnya. Ya konteks sekarang, Mbak, Yesus. Ya itu aja udah cukup tuh Bang Andi. Bang Nafas silakan standby. Oh, saya boleh menambahkan tadi Pak, ada yang kedua yang ditanya Pak Nepos tentang nama Allah. Tar dulu Bang. Nama enggak, itu kan harus komplit dulu karena jangan sampai salah sangka gitu. Jangan melebar kemana-mana dulu Bang Margata. Pak Nepos tanya kenapa orang Kristen kok menamakan Tuhannya Allah? Jadi adalah belakangnya, karena pada saat penjajahan ini mau kembali ke sini lagi, mundur lagi nih topik ini moderator kalau ke sana nih. Karena itu belum terjawab, One Excel belum jawab. Saya mau menambahkannya. Jadi pada saat masa penjajahan Belanda, jadi orang-orang Belanda itu pada saat kita belum mengumpulkan orang-orang tokoh-tokoh Melayu, kalau nggak salah di sini namanya siapa? Pakar linguistik. Namanya Abdullah bin Abdul Qadir Musi. Dia dikumpulkan kalau di Oke, saya patahkan nanti ini dalam 1 detik. Pak Marganda. Itu jadi pakar Alkitab. Suaranya nggak jelas. Pak Marganda.
Jadi Tapi ya, dengarkan, 1974 atau 72, 2023, apakah masih ada Abdullah bin Abdul Qadir Munsi memberi ilmu kepada Anwar Chen dan kawan-kawan? asal dari situ Pak. Jadi penangan di pada saat ditanyakan apa penangan Sebentar Pak Marganda, mikrofon Anda suaranya kurang jelas. Jadi itu Pak, ya artinya kalau Bapak bilang sumbernya dari situ, kita semua umat Islam udah tahu. Pertanyaan Bang Handi, kenapa sampai sekarang Anwar Chen tetap memakai kata Allah itu, tidak diganti Theos misalnya? Lanjut. Iya, itulah kekeluaran kekristenan. karena menghormati asal usul itu yang pertama itu Pak, tidak bisa diubah gitu. Betul, itu kita udah tahu semua Pak. Pertanyaannya Bapak tidak menjawab. Kenapa di zaman now Anwar Chen tidak mengubah kata itu dengan apapun yang tergantung denomnya lah. Misalnya Theos, original teksnya, atau Yesus, atau apa gitu loh. Atau gini, moderator, Ini artinya salah adalah penerjemahan. udah cukup lah, Dari udah. Alkitab itu. Ibu ini ntar dulu. Artinya gini, ya, nama sembahan Anda itu hadiah daripada umat Islam, betul? Bukan hadiah, cuman untuk muat. Jadi istilahnya ada istilah Kalau bukan hadiah, siapa yang ngasih? bukan hadiah Pak. Jadi ini ada istilah peribahasa berkatakan apabila kita tanah dijunjung, ya, langit akan di. Iya, itu artinya pemberian daripada ulama Muslim. Jadi Tuhan yang Anda sembah, nama Tuhan yang Anda sembah sekarang adalah pemberian dari ulama Muslim. Deal? Ini bukan pemberian, istilahnya menghormati Pak, menghormati. Kalau bukan pemberian, terus siapa yang ngasih? Itu namanya bukan memberi Pak, tapi menghormati Itu istilah translasi, Tuhan Indonesia. Tadi Anda Itu pembukaannya ada- loh dari itu Abdullah bin dipakai Abdul Qadir Munsi dalam begini ya Pak rangka sejarahnya. menghormati. Anda nggak kurang tahu sejarah nih. Waktu itu penerjemahan Bible berbahasa Belanda ke bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu rendah dari bahasa Belanda. Orang Belanda ini bingung bagaimana ini Bible yang kami bawa dari Belanda supaya diketahui orang Melayu yang daerah jajahannya, minta tolonglah kepada ulama Muslim, dibantulah dia. Sampai sekarang bantuan itu LAI masih pakai. Artinya adalah nama yang Anda sembah itu pemberian atau ilmu daripada ulama Muslim kami. Betul apa betul? Betul. Ya Tapi itu betul. kalau istilah memberi nggak cocok. Tapi itu dalam rangka orang Belanda itu menghormati istilah Tuhan di Indonesia. Oke, Ya ini udah, lagi, ini jawaban ngeles lagi nih. Oke, Jawaban oke, ngeles oke, lagi. Udah ada. Nah, menurut sekarang begini Pak Markata. Ya. Hadiah atau ilmu dari ulama kami itu Anda setuju atau tidak? Kalau di trans apa ya istilahnya apa ya? Jadi istilahnya itu sesuai dengan peribahasa itu. Jadi di mana tanah diinjak, langit akan dijunjung. Iya, Anda setuju atau tidak? Tapi bukan hadiah. Anda setuju atau tidak itu? Menurut saya kurang tepat. Apa? Menurut saya kurang tepat dikatakan hadiah. Apa sih ngomong apa sih ini? Kalau hadiah kurang tepat Pak, menurut saya kurang tepat. Kurang tepat kenapa LAI nggak rubah-rubah? Kenapa masih dipakai? Justru karena menghormati Pak. Yang udah ada. Udah tahu boleh salah. dihilangkan. Aduh capek deh ini orang gimana sih selalu mendua nggak jujur ini moderator. Saya butuh orang jujur deh. Silakan. Si moderator Aneh boleh instruksi. nambahin nggak dikit? Moderator instruksi. Afwan, Aneh boleh nambahin nggak dikit? Iya, lanjut. Halo? Gara-gara saya nih pada kabur nih Oten nih. Oh ya, Aneh mau meluruskan yang klaim tentang Kristen Arab tadi sudah menggunakan kata Allah sebelum pra-Islam. Nah, ini gabrul ini. Jadi Alkitab Muqaddas itu baru ada tahun 867 Masehi. Artinya 300 tahun setelah Islam datang. Jadi nggak mungkin Kristen Arab menggunakan kata Allah di situ.
Alkitabul Al-Muqaddas itu dibikin oleh seorang bishop dari Saint Catherine, yaitu Bishop Ibnu Asyiri. Sebelumnya mereka pakai apa? Udah pada Kitab hilang. apa? Inilah kan jadi kabur rotennya kan. Aduh. Oke, teman-teman, gue juga mau pamit ya. Pertama, otennya udah nggak ada. Kedua, udah nggak apa? Aduh. udah nggak akademis lagi apa yang disampaikan Margonda tadi itu ya, hanya keimanan sementara keilmuannya kurang, dan gue nggak mau merendahkan level gue seperti itulah ya. Thank you Julius, Bang Den, Bang Alyubi, Bang Handi, Bang Forest semuanya, dan Villa, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selesaikan ya. Jadi sebelumnya mereka pakai kitab apa? Mereka menggunakan kitab Aramaik Peshitta. Aramaik Peshitta nggak ada kata Allah di situ. Yang ada dalam Aramaik Peshitta adalah Allah. Allah itu kognatinya kalau dalam Hebrew adalah Eloah atau Elah. Kalau dalam Arabik adalah Ilah. Terus yang dikatakan tentang itu Abdul Qadir Munsyi tadi, dia hanya menerjemahkan clean cut. Ingat, dia hanya menerjemahkan clean cut dalam bahasa Melayu rendah. Tidak ada selain clean cut. Makanya jadi pertanyaan, dari mana nih LAI kok sampai hari ini menggunakan kata Allah? Nah, biasanya yang disalahkan adalah Abdul Qadir, padahal dia cuma menerjemahkan clean cut, bukan kitab yang lain. Itu aja dulu Jul, makasih. Oke. Begini nih jadinya nih kalau ada Andi Slebes pasti sepi. Heran gua. Gua nggak salah loh. Julius, Apalagi Halo? apalagi. seharusnya yang tadi Bang Uwan sama si Galbar siapa itu diskusinya bukan sama Kores, sama Bang Jibril, atau sama siapa tadi, Bang Neflos, bukan. Seharusnya sama ini Handi Selebes sama Al Ayubi gitu, karena kan nggak ada data mereka gitu. Ada di bawah nih. Ini ada di bawah nih. Kabur semua gara-gara cara debat Bang Handi gini-gini terus begitu. Kok lu naik di sini deh, lawan gua lu mau apa gitu gini ya. Tadi saya ngikuti arus itu loh. Lu denger nggak sih dari awal? Saya pendengar dari awal loh. Saya hampir 1 jam di bawah mendengarkan. Kores tadi memberikan argumen. Minta naik itu. Oh ya juga tadi ada minta klaim naik, Jul. bahwasanya kata Allah dari kata al-ilah ya. Itu sebenarnya kalau dari tata bahasa Arab mestinya nggak benar ya, karena itu izin saya simpulkan dulu. Alif lam Saya ra simpulkan. itu kan isim Mas ma'rifat Ben. ya. Dia nggak punya bentuk saniyah, Ben nggak belum dengar bentuk saya, ini jama'. merah Sedangkan kalau ilah itu kan isim nakiro ya, al-ilah itu bentuk jamannya al-aliha. Mas Terus bentuk saniyahnya al-ilah ini itu Mas jelas Ben nggak dengar gua nih, bukanlah. merah Kalau dia. ada klaim seperti itu menurut saya bukan. Saya simpulkan dulu nih, saya pendengar yang baik. Ditanya sama Kores, gitu ya, siapa nama di sana? Dia mengatakan Yahweh. Tapi diskakmat oleh Kores, kok kedua nama anak Abraham nggak diberi nama itu kan gitu. Nah terus berpindah penggunaan kata Allah gitu. Kata Neplos, kalau memang konsisten mempergunakan kata Yahweh, kenapa Kristen Arab tidak memakai itu? Kan saya pendengar yang baik loh ya. Tidak bisa dijawab juga. Terus kemudian beralih kepada nama pribadi. Nama pribadi sang pencipta itu siapa? Ini pondasinya di sini, mengotak-atik iman sebelah. One Excel tadi nggak bisa menjelaskan, saya belum kelar. Dia bilang ada Allah Yehuwa di Kristen Arab, itu nggak berdasar, itu nggak pernah ada seperti itu Ya, dalam saya kitab saya Kristen habiskan Arab. dulu biar orang di bawah ini mengkritik saya juga paham. Gitu ya. Saya lebih menekankan, saya menyambung. Saya tadi itu bertanya mempertegas argumentasi Neplos, gitu loh. Saya nggak menambah-nambah kemana-mana. Justru yang bawa ke teologi siapa? Ini kok ada suara anak ya? Terus saya, aduh capek deh. Jadi, coba lihat, wih. Ada suara anak kecil loh. Izin dong saya selesaiin dulu dong. Ini saya dikritik loh di bawah, gitu loh. Jadi mempertegas lagi bahwa siapa nama pribadi sembahan Kristen, siapa nama pribadi sembahan Yahudi. Jawabannya mereka, kami nggak punya nama pribadi karena kami 3 nama, kan gitu. Itu aja gitu loh. Ya ini mengalir terus. Dikutip Yohanes 1 tadi, saya bilang jangan teologis dong, kembali kritik teks gitu. Gitu loh. Nah siapa yang bawa tadi?
bahwa kalau kamu melihat aku melihat Bapak, siapa yang bawa itu? Bukan saya. Justru saya nabok. Gitu loh. Jadi jangan kritik dong gini-gini terus. Itu loh, lu punya ilmu, lu sesama muslim juga gua ajak debat. Ilmu lu apa gitu, naik mari gitu loh. Kita diskusi. Lu mau kemana gitu. Enggak boleh kayak gitu. Gitu ya, dengarkan dulu baik-baik. Ya, yang kritik saya silakan naik dong lawan gua di sini sama muslim nggak apa-apa deh. Kita tes ilmu lu sampai mana. Saya sengaja diskusi. Nggak boleh. Enggak, saya sengaja diskusi itu standar-standar aja. Banyak kok yang mualaf gara-gara seperti itu. Tapi belum pernah ada yang mualaf terlalu jauh membahas ke dalam. Itu cuma akademik aja gitu loh. Naiklah Ren, siapa nih tadi nih? Itu ya. Jadi dengarkan baik-baik. Udah ini minta naik. Reni dari tadi udah kujamba, cuman nggak muncul-muncul, nggak bisa naik-naik dia tuh, signalnya lagi jelek tuh. Reni itu muslim Bang Jul? Dia Kristen, tapi Kristen. Wanes dia, wanes. Sini Ren, sini Ren. Kalau lu wonder lu sini lawan gua. Lu mau kritik teks, lu mau apa aja lu kuasain aja sini Ren. Gua pengen ilmu lu sampai mana gitu loh. Itu dia di bawah minta naik, di jambak emang gak mau? udah kujamba, signal dia mungkin itu. Tapi saya nih. Ilmu gue itu aja pendeta. Lu kumpulin pendeta 1000 nggak ada yang bisa jawab. Berapa Tuhanmu? Bang Andi, lu jangan nanya dong berapa Tuhan saya. Lu nanya dong kebagaimanaan Tuhan, kan gitu. Ya artinya kamu itu nggak bisa menjawab Tuhan berapa. Gitu loh. Kamu nggak bisa menjawab Tuhanmu berapa. Buktinya tadi saya sama Kristen bertiga lu ribut tadi. Lu bilang Yesus, yang satu bilang Trinitas, yang satu bilang ngambang. Warna kuning tuh, ngambang tuh gitu loh. Ayo naik sini lah. Ayo naik. Kalau lu punya ilmu Ren, naik sini Ren. Gue injilin lu. Sampai lu kelenger. Yesus lu Tuhan kan anak orang, enak aja lu. Emaknya aja nggak pernah. Sudah ada yang lain tapi aku nggak tahu ini Kristen. Akhirnya Reni bisa naik juga. Udah ini dia. Udah ganti signal mungkin. Shalom Bu Reni. Ya siapa aja Ya, salam damai sejahtera. Beri ruang berdua Mas. Aku mau nanya. Begini Bang, tadi siapa yang ngomong itu? Gini. Jangan pernah kita anggap remeh orang atau kepercayaan orang. Hargailah kepercayaan orang. Ya, Karena Bu Reni. biar bagaimanapun katanya kita mencintai Tuhan kita, tetapi kalau kita masih menghina sesama, itu nggak ada. Ada yang menghina sini Bu. Kita. Siapa yang menghina? Bukan menganggap remeh orang itu sama saja, itu nggak baik. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita begitu, dan berdebat pun Tuhan nggak suka. Emang Yesus nggak pernah menghina orang Bu? Tuhanmu pernah menghina orang. Iya dulu Julius, biarin. Bentar. Jangan terlalu menganggap remeh orang. Aku kasih waktu berdua kalian, waktu kalian berdua, cuman aku mau iklan bentar. Bagi teman-teman, jangan lupa ya, ada Panadol di keranjang kuning, dan jangan lupa juga dibantu follow YouTube Dr. Akal Media. Jadi setiap saya live ada di sini ya. Oke. Siap Bang Hos. Iya Jul, Umbu nih Kristen apa bukan nih Jul? Si Umbu nih. Nggak tahu. Halo Mas Umbu. Selamat siang Bang. Ya udahlah. Halo Bang Umbu. Silakan Bang Andi. Silakan sama Bu Reni. Iya. Bagaimana? Reni. Ya saudaraku, ini siapa yang ngomong sih? Iya, saya Lanjut. Bang Handi ya? Ya saya. Jadi gini ya Bu ya. Ya. Kami tidak pernah menganggap remeh oleh siapapun. Tapi kalau boleh Anda membaca data di Bible di Matius 15 itu Bu. Tuhan Anda sendiri itu nganggap remeh orang. Oh gitu. Ya, tidak mempunyai sopan santun bahwa ada seorang perempuan yang keluarganya sakit ingin diobati oleh Yesus. Tapi Yesus menolaknya karena Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Tapi wanita itu memaksa. Apa kata Tuhan Anda? Keluar kata-kata keluar kata-kata kotor. 15, coba saya baca. Saya baca 26 aja Bu. 15 itu kalau baca karena satu ini semua ceritanya itu tentang perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi tentang perempuan Kanaan yang percaya gitu, atau yang mana? Makanya dengarkan, saya kan belum kelar. Siapa sih Saudara kalau bicara langsung membaca supaya orang mengerti, jangan asal bunyi gitu loh.
Ya kan saya pakai data, makanya saya kan belum kelar, ibu Iya, langsung motong makanya kan. justru kalau pakai data saudara membacanya supaya orang mengerti. Kalau cuma asal bunyi mana orang mengerti. Mereka Berarti Anda nggak dalam paham metode Bible. Muslim, Muslim mereka nggak akan mengerti. Dan Bang mereka Handi, pasti Bang Handi, iya saja karena pelan-pelan Pak ketidaktahuan Supir, mereka. pelan-pelan Pak Supir. Yang dimaksud Iya, iya. Bu Reni Silakan. ini, ya, bacakan ayatnya sampai selesai begitu Bang Iya, ini Bang ada Hendy. begini Bang, karena di dalam Alkitab, di dalam Matius 15 yang tadi ayat berapa itu kan ada satu perikop contoh, umpamanya Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang 20 itu perikopnya tentang perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi itu ada. Itu dibaca satu kali supaya bisa mengerti. Kalau cuma mencomot-comot satu ayat memang tidak akan mengerti. Oke. Bisa saya Ya. ulang, Bu? Saya belum kelar kan tadi ya? Oke. Silah. Oh, kalau begitu kita baca Kejadian sampai Wahyu yuk. Enggak, Begini ya, Bu, enggak ya. seperti itu Bang. Gantian Enggak bicara, boleh. Bu. Menghargai Saya belum belasan, kelar nih. Bang. Ini saya belum Sama kelar, Anda potong perempuan lagi kan? loh. Anggap aja sama mamanya sendiri atau saudara perempuannya sendiri. Boleh nggak saya bicara saya dulu baru Ibu, boleh nggak? Boleh. Saya kasih buat Bapak. Di dulu lah Matius, di Matius 15, 21, 39 sampai 39, perikopnya perempuan Kanaan yang percaya, Itu sampai ayat 20. gitu ya. Di sana, 28. aduh, Loh, Ibu ini dengarkan Alkitab saya aja Bang. bicara. Tentang perempuan Kanaan itu dari biar ayat selesai 20 dulu, Malah mau sampai diskusi 20 begini. sampai 39. Kalau 29 sampai 39 beda lagi, dia punya perikop, Bang. Gimana sih, saya punya Jangan Alkitab Ibu jadi saya potong tahu. dulu, Ibu dengerin dulu orang ngomong. Justru karena saya dengar Bang, itu sudah salah. Kalau Aku kasih denger, tahu Ibu nggak supaya tahu bicara. gitu loh. Ini Alkitabku loh. Ini topiknya apa sih? Bicara. Topiknya apa sih ini? Ntar dulu, Bang ntar Andi, dulu. topiknya apa sih? Lanjut, Ini Bang. tadi katanya kami nggak sopan. Saya berikan argumentasi bahwa Tuhan Anda lebih nggak sopan. Dengarkan dulu lah, Bu. Izin sebentar aja, Bu. Boleh nggak Ibu dengarkan saya? Nah itu topiknya tuh, Silakan, Tuhan Anda silakan, lebih nggak sopan, silakan. Sis Reni, didengerin aja dulu. Ya. Jadi di sana itu oke, saya persingkat. Matius 15, 21 sampai 28 aja deh. Perikopnya perempuan Kanaan yang percaya. Kan gitu ya, Bi ya? Saya nggak Iya, usah ayat bacain 21 semua sampai deh. 28. Gitu ya. Terus. Di sana di 26-nya gitu ya. Yesus menjawab nih, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Betul sekali. Gitu. Itu Nah, perumpamaan. saya belum selesai. Ya, terus lanjut. Pertanyaan saya, mana lebih sopan argumentasi saya? Saya nggak pernah mengeluarkan kata binatang di sini dibanding Tuhan Anda mengeluarkan kata guguk kepada wanita di luar Bani Israel. Mana yang lebih sopan, saya atau Yesus? Silakan. Oke, sekarang saya jawab ya. Tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Ngerti nggak? Bukan berarti Yesus mengatakan bahwa lempar itu kepada anjing tuh makanan ya, dosa lah, nggak boleh. Ngerti nggak bahasanya ini, saudaraku? Saya jawab ya. Gini, Jadi Bu. gimana dulu belum habis? Iya. Tadi kan saudara ngomong, aku belum habis nih. Ya, Anda sekarang bertanya gini. kan? Anda bertanya. Jadi saya jawab. Iya, jadi aku belum jelas. Aku masih jelaskan loh, Bang. Ya, silakan. Abang punya bahasa itu, sekarang Abang coba baca baik-baik. Ini saya baca ulang ya. Ini kata Yesus ini. Tetapi Yesus menjawab. Ini saya baca dari awal. Dari awal ya, tentang perempuan Kanaan yang percaya. Nggak usah dibaca awal, Bu, kita udah paham Loh, itu. supaya orang mengerti Bang. Kalau cuma satu ayat, aku juga bisa memberi ayat yang dimana Itu bahwa dari Allah 21 sampai 28, 9 ayat itu. Ah. gitu Bang. Itu 9 Jadi, ayat, saya bukan bisa satu ayat yang membuktikan dicomot. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu penyesat. Mau? Jangan. Tadi Yohanes 10:20 juga ia kerasukan setan dan sesat, gila. Ya udah, Kalian udah. Ya silakan Ibu, terserah Ibu deh. Sabar, Res, biarin, Res. Kita hormati perempuan, silakan Bu, baca aja semua. Kores, saya kasih tahu kamu ya. Kamu kalau tahu. Gak mau, gua gak mau dikasih tahu. Hati, Gak mau, gua gak mau.
Gue juga nggak mau sih, Allah juga nggak mau. Udah kalau gitu. Itu penyesat. Lu dialog lu kayak di tukang sayur tau nggak? Penyesat Kores, Allah tuh penyesat. Yohanes 10:20. Kenapa kamu mendengarkan dia? Sesungguhnya dia adalah kerasukan setan dan gila. Kayak Yesus tuh. Coba Bu Reni. Jangan Silakan. begitu. Ya silakan. Makanya jangan mulai. Satu perikop, jangan ambil satu ayat. Ya Saya silakan Itu 21 sampai 28 perikop tuh. katakan bahwa Allah tuh Matius 15 21 sampai 28 perikop nggak? Matius 15 21 sampai 28 perikop nggak? Begitu Bang, aduh. Matius 15 21 sampai 28 itu satu perikop, dablek. Tenang res, kores. Sabar Harus res. tahu mengerti dulu. Sekarang Ya tadi Bang Adi bawa satu perikop. Sekarang gini deh Renik, lu butuh uang Ren, lu butuh uang Ren. Terus lu mau pinjam uang sama gua, terus gua bilang gini, gua nggak bisa ngasih pinjam uang ke anjing. Nah kayak gitu, gimana lu? Perasaan lu gimana? Lu punya Allah aja, lu ngerti siapa. Ah gimana Ren? Misalnya lu pinjam uang ke gua nih, lu butuh uang 5 juta. Terus gua bilang kayak gini, aduh gua nggak bisa ngasih pinjam uang ke anjing. Nah perasaan lu gimana perasaan lu? Perasaan lu gimana? sakit lah. Aku nggak peduli. Sakit ya? Aku Sakit tahu Bang Andi Yesus. ya? Ya itu kelakuan lu, kelakuan Tuhan lu tuh. Dimintain tolong malah dianjing-anjingin orangnya. Aku tuh nggak punya apa-apa. Yesus Cukup. Gini, Itu siapa sih? Mas Ben biarin. Itu arah ke saya nanti yang ke sana. Udah kita kembali ke topik berdua Bu Reni. Silakan lu baca. Ya, deh. Silakan. Jadi gini ya Bu, pertanyaannya. Ya. Apakah Yesus pernah mengeluarkan kata-kata anjing dari mulutnya? Silakan. Ya, oke. Ini kan dia bicara tentang perumpamaan kan, Bang. Makanya aku kan tadi bilang, baca satu perikop itu supaya apa yang saudara baca itu mengerti. Jangan mencomot satu-satu ayat, ngerti nggak? Saya udah baca Bu. Oke. Terus kesimpulan saudara apa yang Ya, pertanyaan saya adalah sekarang saya tanya, Abang kan bilang tadi sudah baca. Sekarang saya Ya. tanya kesimpulan apa yang saudara ambil dari Oke, perumpamaan. saya simpulkan dulu ya. Di situ Apa yang ada. Yesus ajarkan di Ya, dalam? saya kan mau ngomong Ibu. Ibu kan Silakan. bertanya, saya ngomong dong kalau Ibu Oke. bertanya, gitu. Kesimpulan 21 sampai 28, di situ ada wanita Kanaan ya mengantar keluarganya kan berobat tuh. Yesus nggak mau karena Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Tapi perempuan itu maksa. Terpaksa Yesus mengeluarkan kata-kata Maksa. mutiara. Dengar Dengarkanlah saudaraku dulu. ya. Kata-kata Aku baca mutiara, supaya semua orang kata-kata yang ada dengerin mutiara. mengerti. Katanya Anda suruh saya ngomong. Dengerin dulu Bu satu-satu. Bu. Gimana sih? Salah persepsi itu, salah pengertian. Memang Bu kalau Reni, tidak Bu Reni, nanti kalau Anda tidak Kalau ada sepakat. orang ngomong jangan nyolot. Dengerin dulu, lanjut. nanti giliran ibu ngomong. Ya, Jangan lanjut. nyolot. Ya, saya kasih kesempatan buat laki-laki ngomong tuh, perempuan dari belakang. Lanjut. Ya kan Ibu nanya apa kesimpulan Anda? Saya silakan. Nanti giliran aku Iya. membaca jangan larang ya. enggak. Gitu. Oke, silakan. Anda menyuruh saya menyimpulkan. Jadi saya Ya, simpulkan lah. silakan. Kalau membaca Oke. kan panjang karena kita ini orang udah Nah, pernah ini baca semua. sedikit aja. Diam dulu. Hei. Lu katanya cinta sama Allah lu, tetapi Katanya suruh orang ngomong tapi lu ngoceh terus. pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam saudara. Kan jangan begitu. Reni, Baik-baik udah kok, kita laki-laki dibilang. banci Udah gini banget aja dulu, ya. siapa yang ngomong Sama dulu udah? perempuan kok sampai segertak-gertak itu. Lu anggap aja lu gertak diam mamamu. mulutnya. gertak saudara Biarin, perempuan. biarin. Gantian, siapa dulu yang mau ngomong? Biar Ani moderatori. Ngomong kok bisa gertak kayak gitu loh. Nah, dong sama Siapa yang perempuan, ngomong sama dulu? audiens yang begitu banyaknya. Ibu Reni kan Siapa yang tadi ngomong dulu? mempersilahkan. Tuhanmu ngajakin kamu begitu. Ibu Reni kan tadi mempersilahkan saya bicara. Saya bicara, Ibu ngomong juga Emang saya gitu tidak loh. takut sama kamu, yang saya takut sama Tuhan. Kamu siapa sih? Kita juga sebentar lagi bisa mati. Ya nggak perlu Ibu takut sama saya, Bu, nggak perlu. Ya nggak perlu, aku juga nggak. Ngapain mati orang Yesus sudah mati buat lu? Ngapain lagi lu mati? Betul sekali. Sekarang gantian Ibu ya. Ibu dulu apa saya nih? Nggak mati buat lu, Tuhanmu juga. Nah, Ibu Reni dulu apa saya dulu yang bicara? Tapi orang Kristen pada mati semua tuh. Padahal Jangan Yesus sudah mati. dipancing, jangan dipancing. Oke Bang. Jangan dipancing. Kalau orang Kristen enggak percaya. Nah, Ibu Reni dulu yang bicara atau saya? Masuk neraka untuk laundry. Nah, Ibu Reni dulu bicara atau saya? Ya aku kan tadi kesempatan Ya, silakan. buat abang aja karena kan abang duluan lah ngomong, kita kenalan. Silakan. Karena Oke, Tuhan Yesus ajarkan seperti itu. Di mute, jangan dipotong, di mute. Jadi kalau orang dipersilakan bicara, biasanya itu mulut ditutup dikit lah gitu ya. Jadi di situ kalau perlu aja deh. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ada seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada jing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu, berbalas pantun nih, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Betul sekali. Sekarang pertanyaannya, saya dari tadi diskusi, saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata binatang di sini. Saya tanya kepada ibu, pantaskah yang Anda tuhankan itu mengeluarkan kata-kata anjing dari mulutnya? Dan dibalas pula oleh perempuan yang dibilangin anjing bahwa saya memang anjing. Silakan. Enggak ada bahasa kayak gitu, Bang. Yang ada itu Tuhan Yesus tidak mengatakan itu anjing, tidak langsung serta-merta mengatakan itu kan sebagai suatu perumpamaan. Tetapi Yesus mengatakan, saya baru lihat iman seperti ibu. Jadilah seturut kehendak, jadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Jadi dia sudah sembuh anaknya. Tuhan tahu isi hatinya. Yesus tahu isi hatinya itu orang ibu itu. Dia ingin melihat keimanannya ibu itu seperti apa. Begitu. Sudah? Jadi bukan berarti serta-merta Tuhan mengatakan anjing kepada siapa gitu, enggak. Bukan seperti itu, suatu perumpamaan, saudaraku. Sudah? Sampai sini saudara mungkin bisa mengerti ya. Gini, tidak ada bahasa Yesus mengatakan, hello, maaf kata aja anjing atau apa, enggak seperti itu. Dia menyatakan tentang perumpamaan. Ngerti enggak? Bahasa kita kontan langsung mengatakan orang guguk dengan bahasa perumpamaan beda. Seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Kan seperti itu, bukan berarti kita memakai orang anjing. Ya kan? Sudah? Oke, gantian ya. Di 26 langsung nih. Tetapi Yesus menjawab. Kalau Yesus menjawab, berarti Yesus yang bicara. Gitu ya. Aku bisa tanya tentang Quran nggak? Ntar dulu Bereni. Karena aku kan Kristen di situ. Anda yang panjang bicara loh tadi, saya diam. Ini bisa gantian dong, saya lagi gitu loh ya. Lanjut. Ya. Kan sudah dijelaskan kok masih nggak puas. Saya ulang lagi sekali lagi. Tetapi Yesus menjawab. Kalau Yesus yang menjawab, berarti Yesus menjawab pakai mulut dan dia yang bicara sendiri, tulisan merah. Betul itu. Kenapa? Terus kata Yesus begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, dan gitu. Pertanyaan saya nggak dijawab. Pantaskah? Ini begini nih. Saya kelarin dulu dong. Sabar dulu. Saya kan belum selesai, Bu. Pantaskah Tuhan yang Anda sembah itu mulutnya terlontar kata binatang anjing? Pantas atau tidak? Sekarang begini, pantaskah seorang guru yang sebagai panutan murid-muridnya mengatakan ada sebuah perumpamaan anjing menggonggong kafilah berlalu, itu pantas? Saya tanya kepada saudara, kenapa Anda nanya balik sih? Pantas nggak seorang guru sebagai panutan murid-muridnya mengatakan tentang pantun anjing menggonggong kafilah berlalu, contoh, apakah itu salah? Di mana ini tertulis itu, Bu? Lah, saudara kan tahu apa artinya anjing menggonggong kafilah berlalu. Biar orang mengatakan itu kitab suci. Itu kitab suci. Itu kitab suci. Bukan soal kitab suci, saudaraku, perumpamaan. Yesus datang tuh memberikan suatu perumpamaan. Bukan berarti terus mengeluarkan kata anjing atau apa dalam mulut kita, terus kita mengatakan bahwa itu dosa, kecuali saya memaki saudara anjing, itu saya berdosa. Itu tidak baik. Tetapi ini kan sebuah perumpamaan, beda dengan mengatakan to the point langsung kepada orangnya bahwa itu kamu anjing, itu saya salah. Itu salah, Yesus salah. Tetapi dia mengatakan sebuah perumpamaan.
Dan perumpamaan itu bagi saya sah-sah aja, kecuali dia mengatakan langsung kepada perempuan itu anjing kau, itu dosa, salah. Apa yang harus kita panut dari dia? Tetapi ini kan tentang perumpamaan. Begitu pula saya sebagai seorang guru, saya mengatakan tentang sebuah pantun, contoh, ya. Karena saudara tadi mengatakan pantun, jadi saya bilang pantun ya. Ya tidak mungkinlah saya mengatakan, orang bisa mengatakan bahwa saya guru salah mengatakan tentang ada kata anjingnya. Anjing menggonggong kafilah berlalu, ya nggak salah. Itu kan sebagai suatu pantun, jadi nggak jadi masalah, sah-sah aja. Kecuali saya bilang kepada murid saya, anjing kau, itu saya salah. Nggak ada panutan yang baik untuk saya, kepada dari saya untuk anak-anak. Gitu loh Bang, beda ya. Bisa harus dibedakan mana yang dikatakan to the point langsung kepada orang itu anjing, dan bukan tentang perumpamaan, itu beda lagi. Dan orang yang mendapat hikmat dari Yesus saja yang bisa mengerti. Oke, gantian ya Bu. Ya. Anda panjang loh ya. Nah, orang kalau berbicara, Anda diam, Anda panjang, nggak ada yang potong. Kisahnya begini, teman-teman. Dengarkan baik-baik kisah di sini. Ada perempuan dari Kanaan. Kesalahan Yesus di saat aku bilang, Allah kenapa masih ngomong lagi sih? Kenapa Ibu nggak mau dengerin orang bicara? Enggak, begini saudara. Kan ini kepercayaan saya, sudah saya jelaskan, saudara masih mau mengotot mengatakan masih ini. Ya kalau Ibu nggak mau dengarkan, Ibu turun. Saudaraku. Kalau Ibu nggak mau dengarkan, Ibu turun aja. Ini emang Kristen nggak punya adab. Ayat yang bawa adabnya ya. Orang, apa saudara terima? Kristen nggak punya adab, Kristen ini. Nggak ada adabnya dia. Saya dulu belum kelar. Nggak ada adabnya ini. Itu sebenarnya ditujukan ke jangan siapa? dulu Mas Ben. Itu dulu Mas Ben. Itu harus dipertanyakan. Nanti melebar dia. Izin, habis ini terakhir dari saya gini Bu Reni, gantian lah bicara. Karena Anda udah panjang tadi. Ya gini, ini kronologisnya begini ya teman-teman semuanya ya. Ibu Reni nggak usah dengerin kalau lagi sakit kupingnya gitu. Di sana itu ada perempuan Kanaan, ya, yang anaknya atau keluarganya kerasukan setan dan sangat menderita. Ibu ini bukan Bani Israel, tapi dia maksa ketemu Yesus, bersoal jawablah di sana. Ya, minta diobati anaknya yang kerasukan setan. Jawab Yesus, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Artinya Yesus nggak mau urusin orang-orang di luar Israel. Gitu kan jawabannya. Tapi perempuan itu maksa, bahkan mencium kakinya itu Yesus gitu loh. Terus kemudian apa jawaban sindiran Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu Yesus yang ngomong. Jadi sindiran ini sangat halus tapi kasar. Artinya apa? Di luar Bani Israel itu anjing kata Yesus gitu ya. Saya mau nanya kepada Ibu, apakah Yesus pernah terlontar di mulutnya mengeluarkan kata-kata anjing, pernah atau tidak? Saudaraku, tetapi kan tidak berbicara kata mengatakan kepada oknum itu bahwa kamu anjing, kan enggak. Ini suatu perumpamaan. Bahasa kiasan. Saya nggak nanya itu. Pertanyaannya. Lah saya nggak nanya itu. Jawab. Ini kan bahasa kiasan yang dilontarkan oleh Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau memaksa mengatakan bahwa Yesus mengatakan orang anjing, ya ini salah. Sedikit Bu Reni, ini saya kasih contoh. Saudara bahwa saya kita harus kasih mengakui contoh ini itu. pernah terjadi pada diri saya ya. Bahasa kiasan. Sedikit Bu Reni, dikit. Ini pernah saya praktekkan kepada Lamsenai Bahu. Suatu ketika Lamsenai Bahu minta diajari Quran, saya jawab pakai ucapan Yesus dalam Matius 7 ayat 6. Tidak layak, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Lamsenai Bahu marah. Katanya saya menyamakan dia dengan anjing. Yang mana? Matius berapa? Lamsenai Bahu Bang Andi jadi saksi ya. Matius 7 ayat berapa? Ibu, diksi anjing di situ itu ditujukan pada siapa, Ibu? Coba saya tanya. Yang Anda baca, diksi anjing itu ditujukan ke siapa? Ini siapa yang tanya? Ini sebenarnya mau baca Matius 15 apa Matius 7 yang tadi? Iya, saya strict dengan ayat itu. Diksi anjing itu ditujukan ke siapa?
Yang apa yang tentang anjing itu? Iya, waktu Yesus bilang tidak layak roti ini dilemparkan ke anjing. Diksi anjing itu ditujukan ke siapa? Iblis. Blow on lu. Ke wanita Kanaan itu blow on. Tidak lah, saudara, Jangan gimana sih? tipu-tipu. Wanita itu ada berkata bahwa maka Yesus, dengar dulu, dia langsung jawab, benar Baca Tuhan. lagi. Namun anjing itu makan remah-remah. Anjing itu dari meja binatang. tuannya. Blow on lu. Kapan Ibu iblis jangan masuk ngomong scene gitu. itu Saya kapan? mengatakan, saya blow on, emangnya Allah mau Si, ngajarkan itu? si iblis ini kapan masuk Memang scene, Bu? kalian ya, ampun, emang gak diajarin kasih memangnya. Puji Tuhan. Ibu harus Sedang orang jujur. blow Ibu on ya. baca ayat setelahnya. Saudara Wanita ingat itu ya. bicara apa Saya tetap, jawabannya? walaupun saya kecewa, saya tetap memaafkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Gak usah dimaafkan Bu, orang memang lu blow on. Jangan Saudara dimaafkan, mengatakan Reni. blow on itu mencerminkan keimanan saudara yang gak jelas. Jangan 1 Korintus 4 nomor 10 coba dibaca deh. Coba. Izin, stop. Boleh. Ibu baca 1 Korintus 4 nomor 10 coba, Bu. Aku kalau bilang Dibaca. tentang Quran yang bahwa Allah tuh penipu. Ya udah, Ibu saudara baca mau dulu. jangan. Tolong Ibu Reni baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10 coba. Bahasa kiasan doa Bu, yang dikatakan Ibu Yesus. baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10 coba. Tunggu. Kalian laki-laki kan harus gentle kan? Boleh nggak? Ini kan room muslim. Aku tanya tentang Quran, boleh nggak? Lu baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10 coba baca. Habis itu lu nanya deh. 1 Korintus 4 nomor 10. Banyak. Baca dulu. Berapa saudaraku? Satu yang lain diam dulu. 1 Korintus 4 nomor 10. Sebentar, suruh baca dulu. Ayo coba baca apa itu? Ya Ibu yang baca, saya nggak mau baca. Saudara kan tahu, berarti saudara bisa baca dong ayatnya berbunyi Saya apa? nggak bisa baca, kali ini saya nggak bisa baca. Ya gimana sih saudara yang tunjukkan menentukan? aja. Berarti asumsi saudara doang saya bisa menilai gitu. Ibu punya Bible kan? Lah sebentar kalau aku nanyain tentang Quran, aku punya Quran juga. Iya. Aku bisa. Coba Ibu baca, Bu. Lah saudara baca yang saudara maksud itu apa? Ayatnya apa? Aku Jadi pengen baca tahu. ada. Lah saudara yang baca tuh, saudara yang minta. Bacalah, Bu. Bacalah, Bu. 1 Korintus 4 nomor 10, bacalah sebentar. Bacalah saudara yang minta kok suruh saya yang baca gimana sih? Saya nggak bisa baca, Bu. Saya lagi Nanti buram. kalau saya yang minta tentang Quran, nanti saya yang bacakan. Nah, karena saudara bacakan dulu karena saudara yang meminta. Emang Ibu bisa baca? Pak De, bacain Pak De. Saya nggak mau baca, gua nggak mau. Gua nggak mau terlibat blow on. Yang berhak baca Kristen. Kalau siapa pun yang baca dia ikut blow on loh. Ayo. Ada Muslim berani baca 1 Korintus 4:10, saya nggak mau. Silakan. Saya nggak mau, Bu. Ibu aja yang baca. Ibu kan punya di situ. Saya udah tunjukkan. Saudara yang kasih kok saudara tidak membacanya suruh saya yang baca kan lucu. Saudara yang harus membacanya dong. Saudara kan yang bilang. Aku Tadi kan nggak tahu. Silakan. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Kami bodoh karena Kristus. Iya, terus. Jadi wajar dong kalau kamu blow on, Bu, gara-gara Yesus. Oh, puji Tuhan. Jangan memframing orang gitu ya. Kami Makanya disuruh bodoh baca. karena Kristus. Saudara, baca. Makanya aku bilang baca itu perikopnya baik-baik dari awal sampai akhir. Jangan ambil comot-comot satu ayat, saudaraku. Karena itu sinkron ceritanya. Lah itu kamu udah dibaca satu peringkop tadi aja nggak ngerti, masa di situ iblis. Lah, saudara katanya. saja nggak Di ngerti, mana udah di situ dibilang ada itu kata bahasa iblis? kiasan, saudara Di masih mana di ngotot. dalam Gimana sih? Matius 15 ayat 21 Kami bodoh sampai karena 28 ada Kristus. iblis di situ. Kau ini. Baca Itu satu bodoh peringkop karena tapi siapa, nggak paham Bang Handi? juga. Di situ, Bang Handi. Heran. Tadi betul kata Inilah Pak De gini saya ya. kasih tahu ya. Makanya saya Tadi- kasih tahu. Maaf kata saja, mungkin dari sekian orang Kristen ya, saya maaf kata saja ya abang-abangku yang dikasih dalam Tuhan. Nah, lembaga Alkitab Indonesia ini, saya kalau membacanya maaf kata saya dari King James Version. Oh, elah salah. Banyak kesalahan yang dia tulis. Oke? Siap. Banyak kesalahan ilahi. Saya paling senang kalau karena ada kata Allahnya juga, Bang. Aku nggak percaya sama Allah. Coba kita ke King James yuk, 1 Korintus 4:10 KJP ya, sebentar ya. King James yang mana nih? Yang 16:11 apa yang 17:69? King Ya, James coba Version. Atau Bang yang Jibril buka dong. 2016? Bang Jibril dibuka. Iya, Ya, King digedein James ada 3, baju. Bu. 16:11, 17:69, 2016. Yang mana nih, Bu?
Ya betul, protes ke LAI memang. Ini harus coba. LAI ada di sini. Ibu. Bang Jibril buka dong, langsung aja Iya, buka datanya. siap. 1 Korintus 4:10 KJP. besarin, Nos. Korintus. Besarin, Nos. Coba, Bang Jibril bisa coba Rinos. dikasih itu gambar biar kita baca bareng di sini. Ya, Satu ini mau Korintus. dibaca. 1 Korintus 4 nomor 10. Oke. Mari kita berbahasa Inggris yang baik. Kenapa nggak bahasa Yunaninya sekalian? Oh, lebih King parah, Pak James De. Version kan terjemahan. Ya, Coba kita bisa ke bahasa kita aslinya bisa sekalian. Emangnya kita kan bisa ke bukan Sinai. terjemahan. Kita bisa ke Sinaiticus, kita bisa ke Indonesia KJV. bisa KJV itu ada 3. KJV 1611, 1617, 69, 2016. Kita yang paling update aja, Bu ya. Ya. Oke. Ini di New Testament 1 Corinthians 4. Ayat berapa? Pak De? 10. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are unhonorable, but we are deprived. Kalau kita interlinear aja ya, translate-nya. Kami bodoh karena Kristus, tetapi kami bijaksana di dalam Kristus. Kami lemah, tapi kami kuat. Anda terhormat, tetapi kami dihina. Wih. Ya, betul. Rendahkanlah Ibu Reni- dirimu. Itu ya, memang. Ibu Reni bodoh Itu karena- memang perikopnya tentang rendahkanlah dirimu. Nah, ya Ibu Reni bodoh karena Enggak seperti itu. lah. Udah dikasih tahu. Saudara, kenapa saudara harus memaksa kehendak saudara kepada saya? Itu tertulis. Tertulis. Tapi itu bukan kata-kata Yesus kan? Yang aku percaya kata-kata Yesus. Jadi Nah, Paulus ini- nggak berguna. Paulus mati lagi Kalau si Paulus kita ini. kalau kita ke Sinaiticus nih ya, 1 Corinthians chapter 4 verses 10. We are fools for the Christ's sake, but you wise in Christ. We are weak, but you are strong. You honored, but we are dishonored. Nah, Sama sekarang ya. Oh, itu gini coba Akhi Jibril tadi yang tadi coba. Ini siapa? Ini. Kami ini tertutup. Kita tolo karena Kristus, tapi kamu coba yang but you apa? Tapi kamu bijak dalam Kristus. Oh, itu ini kami nih, ini ke Islam. Kan ngomongnya ke kamu. Itu. Sip. Ada otaknya korek. Ini ada kamu ya. Iya, ada kamu di situ. Penghujat dong, Kores kalau gitu. Oh, kalau yang menghujat itu yang anjing tadi, yang anjing Enggak, tadi. tapi pertanyaan Si Kores pertanyaan poinnya 555, harusnya 553 tuh. enggak Bener-bener, pertanyaan. saya baru enak, saya baru nge dari Kores nih. Sebab menurut Kalau pendapat kalau berhubung karena diberikan kalau kepada kata kami kepada itu, Rasul. kalau Jadi kami siapa itu yang indikasinya blow on, tapi Tempat kalau yang Arif terendah indikasinya sama ke seperti di luar orang-orang Kristen. yang telah dijatuhi Kalau lemah, menakut, kalau lemah kepada Kristen, telah menjadi kalau Arif di luar pembantunya. Kristen. Pintar juga di Paulus ini aneh-aneh aja ya. Baru nge gue Iya, ya, emang. Res. Paulus Muslim kok. Tanya tentang mereka merendahkan diri saudaraku. Paulus Muslim. Bu Reni mengimani kan Sinaiticus ini. Mengerti kak? Mengerti? Oh, enggak dapat hikmat dari Yesus jadi susah. Bu Reni, iya memang. Bu Reni, Iya, betul. Bu Reni mengimani nggak ini kodeks Sinaiticus? Mana coba? Ini kodeks Sinaiticus. Kodeks tertua diketemukan di tahun 450 kopinya. Ya, Ini Ibu mengimani nggak ini? coba dibaca. Ini yang tadi kita baca nih, yang we are fools dan segala macam. Tertua di Kristen. Heimis moros dia Kriston heimis di Aronimoe and Kristo. Nih. Heimis aetenis Kodeks Sinaiticus. heimis de Tahu nggak? Israel. Kenapa? Ibu mengimani nggak ini? Kan itu Ini tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Ini Ibu tentang merendahkan diri. Bukan, ini merendahkan diri di hadapan kami, itu bukan di hadapan Tuhan, di hadapan Paulus kami. merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia bilang kami ini bersama Oh, jadi Tuhan itu bijak dalam Kristus gitu. Kamu bodoh karena Kristus dan kami bodoh karena Kristus. Bodoh enggak. Tapi kamu apa tuh? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu pengertiannya, saudaraku. Bukan. Aduh, ini Paulus ini gimana sih? Nulis aja salah. Merendahkan hati, saudaraku. TOL T O L O L moro itu.
Ini merendahkan hati, saudaraku. Merendahkan hati kok dari kata tolol, gimana sih? Moros Bukan, itu bukan dari orang kata tolol. more, Saudara yang artinya mengatakan tolol stupid. ya, bukan aku ya. Moros, more dari kata akar katanya more, stupid artinya. Nanti Inggrisnya moron. Moron itu level 2-nya idiot. Moron, ya itu mungkin Artinya di kelihatannya hadapan itu. Tuhan tuh kami bodoh. Dengar saudaraku. Artinya di dalam Tuhan itu kami bodoh, tetapi Tuhan tuh Nah, dia bohong ini, dia bohong ini. Di hadapan kamu ini, bukan di hadapan Tuhan. bohong. Di hadapan Tuhan kan kita memang bodoh. Kita nggak punya apa-apa. Makanya dibaca dulu yang benar itu. Kami bodoh karena Kristus, tapi kamu adil dan bijaksana di dalam Kristus. Tuh, kamu ini ke Islam ini. Loh, Ya baca aja, we fool for Christ's sake, but you wise in Christ. Ah, gitu. saudara yang mengatakannya ya, bukan saya, saudaraku ya. Iyalah. Di sini tentang rendahkanlah dirimu. Artinya kami bodoh di dalam Kristus, kami bodoh, tetapi Tuhan tuh meninggikan. Bukan tetapi kamu, bukan tetapi Tuhan. Tetapi kamu itu but you, bukan but God. Ada Tuhan enggak. Kenapa Kita di bohong-bohong hadapan aja Tuhan sih? Bodoh, nggak punya apa-apa. Ih, tukang Kita bohong. nggak ada apa-apanya, saudaraku. Loh, Ya udah mending gini ada Reni di abad pertama lahirnya, Paulus di abad 2023 lah kalau gitulah. Dirimu, saudaraku. Lah, aku kan bilang ini judulnya rendahkanlah dirimu. Itu judul siapa yang bikin? Ini kan penterjemahannya, saudaraku. Waduh. Siapa yang bikin judul tuh? Coba lihat, coba Akhi Jibril, ada nggak judul perikop? Coba cari di situ di Sinaiticus, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada perikop di Kodeks Sinai. Itu bikinan Rendahkanlah dirimu kok zaman judulnya. modern itu, Aku Res. punya Alkitab. Perikop itu, Res. Enggak, Iya. Bu Reni, saya kagumi keimanan. Boleh nggak saya tanya satu pertanyaan aja. Abis itu Ibu tadi kan mau tanya soal Al-Quran. Kalau Ibu bisa jawab pertanyaan saya jawab pertanyaan soal Al-Quran. Gimana? Jadi buat pernyataan gitu, jadi kalau saya nggak bisa jawab, saudara juga nggak akan jawab saya punya pertanyaan. Lebih gitu. bagus Ibu Dan saudara pelajarin itu pertanyaan menjawab. saya kan daripada lebih bagus Ibu pelajari kan pertanyaan dari tadi saya kan. Saudara kan sudah tanya tentang kita. Nah, aku tanya tentang Saya kita. belum Saudara saya boleh belum nggak saya belum bertanya nanya, saya? Bu. Saya belum nanya. Saya baru datang nunjukin ini doang. Boleh ya, Bu ya? Boleh ya? Nah, jadi di si Kodeks Sinaiticus ini kodeks tertua untuk New Testament, Perjanjian Baru. Nah, di sini ada Barnabas, tapi nggak diakuin, ya nggak? Nah, kalau kita telusurin, ini tuh dasarnya dari mana? Itu dari sini, Bu. Papyrus 52. Nih, dari sini. Di sini dibilang, these small fragments of Saint John Gospel. Pertanyaan saya satu, dari mana kita tahu benang merahnya nih dari sini ke Yesus? Itu apa artinya itu, Bang? Kalau saya boleh tahu. Nah, Ibu yang punya. Dia nggak ngerti. Loh, saya Dia kan nggak belajar paham bahasa Indonesia, dia. Bang. Saya bukan orang Yahudi, saya bukan orang bahasa Inggris, saya bukan orang Inggris, Bukan saya karena orang karena Indonesia. cara saya karena cara saya secara ilmiah Misalnya gitu loh. menghubungkan antara ini sama Yesus itu cuma ini. Nah, jadi untuk memvalidkan ini kita harus tahu ini dari mana. Ini ada hubungan ke Yesus nggak? Itu apa tuh? Tulisan apa itu, Bang? Ini Kalau saya boleh Papyrus 52 itu dibilang ini isinya dia bilang verses ayat 37 sama 38. tahu. Ayat 37 38. Itu apa? Papyrus itu artinya. Papyrus ini Bu, tulisan tangan. Jadi sebelum dikopi ke sini, tulisan tangannya ini. Nah, hubungannya ini ke Yesus dari mana, Bu? Tunggu dulu, apa tuh artinya papyrus? Papyrus ini tulisan tangan. Tulisan tangannya siapa ini? Nah, itu yang saya tanyakan. Jadi gereja bilang ini dasarnya tuh dari sini. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kita tahu dari mana ini tulisan Yohanes muridnya Yesus? Loh, sekarang gini, Bang, saya tidak ada di zaman waktu itu dan saudara juga tidak ada di zaman. Oh, jadi imani saja ya? Al-Quran dicatat. Dengar saudaraku. Sekarang saya tanya, saudara tahu Al-Quran dicatat betul tidak? Oh, ini Aslinya. ada Bu. Ini ada Bu. The Quran of Uthman, Tokapi Museum, abad pertama Hijriah, 99%. Habis itu, saya bisa buka nih Bu. Tidak ada orang yang mendengarkan dia. Bu, ada 822 halaman Al-Quran. Itu dari surat apa? Al-Fatihah. Terus nih, lengkap kita 800 tuh. Alhamdulillah ya.
Udah, ini sanatnya jelas nih. Ini ditulis waktu Nabi Muhammad masih ada. Nah, sekarang kita balik ke sini. Nah, ini hubungannya ke Yesus dari mana, Bu? Hubungan ke Yesus bagaimana loh? Yang mencatat tentang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan muridnya sendiri. Iya, ini buktinya. Iya nggak? Nah, terus kenapa? Nah, mana bukti ini yang nulis Yohanes? Mana buktinya ini yang nulis Yohanes? Loh, kan ada 4 Injil yang dituliskan oleh 4 muridnya. Saudara mengatakan itu dari Yohanes, saudara tahu dari mana saya tanya? Iya, itu yang saya tanyakan, Bu. Ini Ibu tahu dari mana nih Yohanes? Yang saya pelajari ya, murid Yesus itu ada 4 orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mencatat tentang kejadian di mana mereka makan dan minum bersama Yesus, tentang keajaiban yang Tuhan. Nanti kena ke Lukas bukan murid Yesus. Pakainya berapa ronde tuh? Yo Lukas toh. Jadi Ibu nggak bisa membuktikan ya Injil ini yang nulis Yohanes? Loh, saudara tahu itu Yohanes dari mana saya tanya? Ini ditulis, Bu, Bible researcher katanya ini small fragment of John Gospel. John itu Yohanes. Ini. Ah, sekarang yang saya pertanyakan, ini dari mana kita menghubungkan ke Yesus tuh gimana caranya, Ibu? Loh, itu kan mereka menceritakan tentang kisah Yesus sama-sama mereka waktu itu. Kenapa? Iya, tahu dari mana ini Yohanes yang nulis? Dan saudara tahu dari Ibuku mana sayang. sahabat-sahabatnya Muhammad yang menulis Quran itu? Lah, kan tadi saya udah tunjukin 99%. Kenapa dia tidak tulis sendiri pertanyaannya? Karena dia tahu. Sedangkan dia punya sahabat saja ada yang mengkhianati. Udah, dia. jadi Ibu nggak bisa jawab ya. Jadi Ibu nggak bisa menjelaskan ya. Santai-santai, Bu. Masalahnya, Bu, yang Nggak kecil bisa, itu. saudaraku. Sekarang begini, orang kalau tidak sekolah, bagaimana kita memberikan Bentar, Bu Reni, bentar. Bu Reni, Tenang, nggak Bu usah Reni, panik. bentar, Bu Reni. Stop dulu. Satu-satu biar Bang Jibril aja dulu, izin dulu. Biar Bang Jibril aja dulu. Jangan terlalu banyak suara, izin. Orang kalau tahu bagaimana kita mendengarkan dia. Yang ada kita cari jadi mereka masalah, yang Ibu. yang Dengerin, Ibu. pintar-pintar. Ibu dengerin saya mau ngomong. Saudaraku. Yang ditanyakan Bang Jibril, Nggak bisa, ini toh. papirus kecil yang katanya saya sumbernya. pelajari hanya Yohanes Bakal dia nggak dengar, Mas Ben. Dia nggak dengar. Dengerin dulu lah. Nggak usah panik. Nggak bisa. Sekarang gini, saudaraku, dalam hidup Apanya ini, yang nggak orang bisa? yang tahu kita mendengarkan dia tidak, ya tidak. Biarin dulu, biarin dia ngomong dulu. Biar dia ngomong dulu. Biarin tantrum dulu, biarin tantrum dulu. Biar tantenya ngomong dulu. Mas Ben izin aja nggak apa-apa. Papirus P52 ini Sekarang aku yang tanya. cuma segede kartu remi, Oke, Ibu, oke, itu sekarang aku tanya dikatakan tentang sumber. Ini apa sih? Ini dikatakan sumber dari Kodeks Sinai. Satu itu bermasalah, kedua itu ada di abad kedua, Bu. Aku tanya dulu. Ini ketinggian ilmu ini. Izin udah saya moderatorin aja. Ini Yesus gimana, Bu? ini sebentar Mas Ben. Ini ketinggian. Nggak bakal dia bisa jawab. Ini nggak ngerti aja gitu loh. Ketinggian. Itu jelas kalau memang itu berarti Yohanes lah yang tulis. Iya, dari mana? Dari mana kita tahu, Bu? Nah, itu kan tadi ada penjelasannya kan, Bang? Oh, jadi saya mesti imani ini. Nah, saya tidak suruh saudara mengimani. Kalau saudara tidak mengimani, tidak jadi masalah buat saya. Oh, jadi Ibu mengimani ini. Saya mengimani. Oh, jadi imani saja ya. Masalahnya Kalau itu kita imani berarti kita Mas Ben percaya. izin dulu Mas Ben, biarin Papirus itu dulu. di abad Janji kedua. Tuhan itu ajaib dan Tuhan Yesus itu Mas Ben memang ntar sangat biarin baik. dulu Mas Kok Ben. malah bilang aja. Boleh aku nanya tentang Mas Ben biarin dulu Mas Ben. Biarin dulu Mas Ben. Kita sampai tahu ilmunya di mana. Biarin aja dulu. Ya, aku mau tanya tentang Quran. Loh, Ibu udah jawab belum pertanyaan saya? Nah, aku kan bilang aku imani kalau tentang Yohanes Injil Yohanes aku imani lah. Baru berapa itu? Iya, pertanyaan saya, Injil Ibu berdasarkan ini berdasarkan ini. Dari sekarang saya tanya, ini dari mana kita tahu buktinya kalau ini benar-benar Yohanes murid Yesus yang nulis? Lah, baru itu penjelasannya di sebelah itu apa, Bang? Dia bilang ini small fragment of John Gospel. Ini ayat 37-38. Udah tok itu ditemukan di Egypt lagi, bukan di Yerusalem. Ya sudah. Ah. Terus Iya, kenapa masalahnya di iya. sana? Buktinya di mana ada ini yang ayat-ayat nulis? Buktinya di mana ini yang nulis? Itu Yohanes anak buahnya Yesus. lainnya. Ya, itu sudah dikasih hikmat, sejarahnya ada, Bang. Oh, Iya, mana? Sejarah ada. Mana sejarahnya? Semua kok sampai sekarang, Bang, saya tanya, kalau menurut Islam itu Taurat itu yang mana? Kok lari ke Islam sih? Loh, kok lari? Lari dulu, Bu. Lah, Itu sekarang di saya tanya, Egypt. saudara.
Kalian percaya sama Injil kan? Ibu dari tadi tenang aja. Nah, Bu, pertanyaan Bu. ini saya mau tanya. Ibu. Saudara percaya sama Injil kan? Roh Kudusnya ditenangin, Roh Kudusnya Saudara ditenangin, Roh percaya Kudusnya dong. ditenangin. Ibu dari tadi tenang Biarin aja aja. dulu. Nanti Kan? kita disangka keroyokan biarin. Ibu dari tadi santai aja. Santai dong, Bu. Santai memang, aku santai saudaraku. Ya udah, oke. Nah, sekarang saya ulangi pertanyaannya ya, Bu ya. Kita tahu dari mana ini yang nulis Yohanes, anak buahnya Yesus? Murid Yesus, bukan anak Yesus. Ya, ya murid, siap murid. Loh, kalau memang di situ tercatat dalam sejarah seperti itu, berarti Yesus, memang Yohanes yang menulis. Tercatat di mana, Bu? Nah itu buktinya. Ini website ini. Website ini dibuat tahun 2012, Bu. Gini, orang tidak akan berani menulis di dalam website itu kalau seandainya itu tidak terbukti kebenarannya, Bang. Ibu ini nggak paham nih kelihatannya. Jadi iman Ibu bergantung tergantung website ini. Bukan tergantung website itu, sekarang gini, yang menulis website itu siapa? Ini orangnya John Rell University of Library Tanya Manchester. kepada John itu, tanya kepada dia. Apa bisa? Lah, saya- Pengumuman, izin moderator ambil alih. Kok bisa jadi banyak itu gimana caranya ya, Bang? Saya belajar tentang Dari cuma bagaimana satu ayat indahnya menjadi berapa ayat Yesus. itu? Itu gimana caranya itu? Bagaimana? Ini kan cuma sekeping segitu Ini tuh. hanya sekeping, Robek-robek. tapi kan ada Kok catatannya bisa jadi lengkap, banyak Bang. itu gimana caranya? Itu Dapat dari mana? Dapat di Yerusalem, abang ke Yerusalem lihat sejarahnya. Iya, ini ditemuin di Egypt, Coba Bu. kasih tahu, Ini Bu. ditemuin di Egypt, Sejarahnya Bu. paparkan ke So, kita. kebanyakan. Iya, Coba kasih tahu, Bu. Loh. Bang, Iya. Coba Anda sejarah. jelaskan sejarah manuskrip sampai terbentuk kodek itu seperti apa, Bu? Coba kasih tahu ke saya. Bagaimana? Jadi Pakai gini papirus ya, apa aja? Bu, ini ditemukan di Egypt, bukan di Yerusalem, Bu. Jadi Ibu salah lagi. Ya, lanjut. Jadi kami mohon kepada yang mendengarkan siaran ini, mohon dihadirkan. Siapa nama penulis tadi di bawah? Bang Jibril, saya mau undang dia hadir. Oke, baik. Saya mohon Mr. John Reliance University Library mohon datang ke sini menolong Ibu Reni. Manchester City ya, dari Manchester. Mudah-mudahan dia dengar nih, dia bisa masuk nih. Dengar dulu, yang setahu saya sekarang ini yang saya percayai bahwa Injil Kerajaan Surga Injil Kerajaan saya. Surga. Dan saudara kalau saudara mau, Tapi yang saya undang tadi nggak mau masuk, Bu. Dia nggak mau tanggung jawab tuh. loh, sekarang saya tanya, apakah yang tertulis Kan dalam tadi Ibu mengatakan undang orangnya, kami undang dia nggak mau datang. Tanggung jawabkan sampai tertulis di website itu berarti dia bertanggung jawabkan kan? Tapi kami undang dia nggak mau hadir, Bu. Kan itu tertulis kan? Coba kita umumkan lagi deh, siapa tahu dia dengar suruh masuk. Welcome to my Komal, Dr. Akal, Mr. John Ryland University. Enggak, jadi menurut Ibu imani saja ya, Bu ya. Loh, imani gini saja loh, Bu. bagaimana, saudaraku? Ibu. Terus saudara tidak imani Tuhan saudara? Bentar, Bu, saya mau ngomong dikit, Saudara Bu. tidak imani apa yang ditulis dalam Quran? Saudara imani kan? Kak. Oke, kita buka ya. Bentar, Ibu, dengerin. Oke, dulu. Bu. kita buka dulu. Oke, sekarang dulu. Saya mau Bu. tanya Virus tentang yang Ibu, terjadi itu, Ibu. Bu Reni, Bu Reni, Bu Reni, yang Kristen. Iya, Bu Reni, Nggak usah kejang. Bu Reni, Jelaskan saya Bu dulu. Reni, Dalam Ibu Quran, Reni, coba. Ibu Reni, Ibu Reni, Mantap. Ibu Reni. Silakan. Halo, Saya tentang Ibu Quran. Reni. Ibu Reni dipersilahkan maju, Ibu Reni. Dan Ibu tentang Reni. Quran. Ibu Reni. Ibu Reni. Ibu Reni. Bagaimana saudaraku? Ibu Reni, nah saya tadi udah tunjukkan kan, The Quran of Uthman atau Kapi Museum itu extend for, ini dari abad pertama Hijrah. Itu 99%. Ibu mau cari yang mana? Ayo, kita bisa konekin ke Al-Quran yang online sekarang. Kita bisa cocokkan. Dan karena ini dari abad pertama Hijriyah. Ya, Ini yang berisik nggak siapa ada sih? terputus. Di mute dong, Mas Ben. Nggak ada terputus. Tunggu sebentar, Bu. Tunggu sebentar. Nggak putus. Jadi tulisan Mute dong, ini ada ke suara Nabi mobil Muhammad lewat. tuh nggak ada putusnya. Sekarang yang saya tanya, ini tuh terputus, Bu. Dari tahun 450, dari tahun 450 ke Yesus itu ada 450 tahun. Itu dikonek sama ini. Sekarang saya tanya, ini hubungannya kemana sama Yesus? Di mana? Buktinya mana? Buktinya maksudnya? Bukti ini tulisan Yohanes.
Yang itu tulisan Yohanes. Loh, Betul. buktinya si John itu yang tadi apa namanya tuh? Dia kan John Rylance ini bilang dia bilang ini adalah bagian dari John Gospel. Ini ayat 3738. Dia nggak membuktikan, dia hanya menunjukkan. Sekarang saya tanya sama ibu, Ya, berarti dasar iman ibu kan dari sini. Ya, Ya. dasar iman ibu kan dari sini. Ini ditemukan 450 tahun, Bu. Setelah Ya. Yesus meninggal. Nah, terus Nah, abis itu antara ini sama Yesus tuh ada ini. Ibu tahu dari mana kalau ini yang nulis Yohanes? loh, dia memang yang tulis sejarah tidak bisa bohong. Iya, Sejarah tahu tidak dari bisa mana, bahwa Bu? Yesus- Buktinya mana? Bahwa yang loh, bukti maksudnya bukti apa? Tahu Bahwa dari Yohanes- website kan aja saya udah. tanya, Ada buktinya tanda tangan mana? Yohanes kah? Al-Quran Ada dicatat tanda tangan oleh- Yohanes kah? Ada apakah? Ada Loh, sekarang apakah? ada tangannya sahabat-sahabatnya Muhammad tidak waktu menulis Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Sama Kan sampai ada tanya itu. ini dari namanya Ya aja ada, dari Quran gambarnya of kayak Utsman apanya yang deh. ibu-ibu Ada yang nggak? ibu fitnah dibakar-bakar. Kan ada tuh saya Gambarnya tunjukin mana? barusan. Gambarnya ada di saat La itu. haula wala quwata illa billah. Mau halaman berapa? Nih ada 822 halaman, Bu, Al-Qur'annya. Yang Utsman tadi dari abad pertama. Ada 3 versi yang mencatat itu tentang Quran, saya tahu. Nah, abis itu ini yang belum jelas gitu loh. Bu, Surat 114. Bu, ini Yohanes. Ini buktiin yang nulis Yohanes, Bu. Iya. Ini terus kenapa? capek tangan Emang saya benar? megang handphone nih. Emang benar. Iya, tahu dari mana? Buktinya mana, Bu? Loh, buktinya bagaimana? Terus bagaimana saya tahu tentang sejarah tentang Yesus kalau bukan Yohanes? Apa anjir manuskrip kok segede muntahan kucing? Loh. Apa itu? Kores, kamu katanya cinta sama Allahmu tetapi kau tidak mengasihi sama, kau tuh pendusta kau. Ibu. Aduh, parah nih. Kau tuh pendusta, tidak ada Ibu. kebenaran dalam kamu, Kores. Ibu Reni. Emang Tuhan Maaf nggak ya. Bu, biar kamu udah tahu jam kalimat 3 nih, saya lapar nih, Bu. Maaf. Bu, ini Ibu dari mana tahu ini tulisan Yohanes, Bu? Saya tahu Ibu meyakini Yohanes, ya kan, sebagai murid Yesus. Tapi Ibu tahu dari mana ini tulisan Yohanes, Pak, Bu? dengar Bang Jibril. Siap. Aku sangat menghargai ya Bang Jibril, minta maaf sebelumnya. Siap. Begini Bang, yang aku tahu, yang aku pelajari sekarang, yang membuat aku jatuh hati, membuat aku selalu sayang, cinta sama Tuhan saya, karena saya tahu dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saya belajar dari orang tua saya waktu saya masih kecil. Maka Yohanes ceritainnya yang bagus-bagus. Coba yang jelek-jelek dibuang tuh. Ini sudah kebetulan sekali Kores ini. Terus, Bu? Ya, jadi gini, saya dilahirkan oleh orang tua saya Kristen ya Bang. Jadi saya diajarkan memang tentang Alkitab. Nah, setelah saya bertumbuh dewasa, saya belajar lagi dan belajar lagi. Akhirnya saya tahu, oh ternyata kebenaran firman Tuhan seperti ini. Dengan perbuatan-perbuatannya, dengan apa yang dia belajarkan kepada saya, mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang menganiaya kamu, itu yang membuat saya sangat jatuh hati dengan ajaran Kristus yang sangat luar biasa. Wah, saya kalau dengerin nih, curhatan ini mau perempuan lari. nih biasanya dapat jodoh nih, nggak dapat nih dengerin ibu curhat. Bu, ini pertanyaan saya, hubungan ke Yohanesnya dari mana? Nggak ada ya? Ini udah hampir 20 menit nih kita di sini doang. Nggak ada ya, Bu ya? Loh, kalau dia sudah jelaskan seperti itu ya sudah toh, ini berarti Iya, jadi imani saja. Yohanes Pembaptis lagi udah mati. Ya, jadi imani saja. Imani gimana maksud saudara? Jadi harus Ini tulisan Yohanes, kita imani gitu. Iya, ini tulisan Yohanes murid Yesus, kita imani gitu. nggak apa-apa. Iya begitu. Iya. Oh, oke, berarti imani saja ya. Kalau Yohanes Oke, ya imani saja berarti. Terus maksud saudara bahasa imani saja tuh maksud saudara apa, saya tanya? Nggak ada dasarnya, Bu. Dasar Nggak ada ibu dasar beriman kita, terhadap Bu. kitab ini, Oh, tidak ada dasar dasar ibu, dalam Yesus ya. dasar ibu Alkitab itu bisa beriman diterjemahkan terhadap kepada kita Alkitab ini, itu imani saja. Bahasa itu luar biasa. Karena Tuhan tuh sangat mengerti semua bahasa, bukan satu bahasa saja yang dia mengerti. Iya kan ditranslate, Bu. Data bukan dogma, Ya Bu. benar. Nah sekarang begini, kalau saudara tidak ditranslate itu Al-Quran, bagaimana saudara bisa mengerti tentang isi Al-Quran, saya tanya. Translate dari Al-Quran itu bukan Al-Quran, Bu. Translate dari Al-Quran itu bukan Al-Quran. Loh, terus kalau penterjemahan? Terjemah dari Al-Quran itu bukan Al-Quran, Bu. Dalam bahasa Indonesia. Terjemah dari Al-Quran itu bukan Al-Quran. Gini Bang,
Di dalam Quran yang saya pegang sekarang ada penerjemahan ke bahasa Indonesia supaya orang Indonesia. Terjemahnya itu untuk menolong. Terjemahnya itu bukan Al-Quran, Bu. Sama, terus apa bedanya? Kan menerjemahkan, diterjemahkan. Yang saya bahas Injil, yang saya bahas gospelnya, Bu, Begini, Bang. bukan Orang terjemahnya. Indonesia dikasih Al-Quran pakai bahasa Arab toh, mana dia ngerti? Sekarang saya tanya. Itu makanya menolong. Terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Apa bedanya? Kok sama sih? Ibu bisa baca ini? Sama, saudaraku. Ibu bisa baca ini, Ibu? Diterjemahkan. Nah sekarang Al-Quran ini kalau ada bahasa Indonesia itu diterjemahkan tidak? Saya tanya. Iya, tapi terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Loh, Udah turunkan aja ilmunya deh. Ini nggak nyampe. Enggak, lebih bagus saya pergi makan siang deh, Bu ya. Ya, ini jadi lari Allah dari tuh hanya mengerti pembahasan, bahasa Arab Ibu ya, Reni. jadi nggak Nah, boleh diterjemahkan ujungnya ke bahasa imani Indonesia. saja, jadi susah. Jadi Abang-abang, Gini, sesat udah ada banget nasi ya, padang nih, saya undur Ada. diri makan dulu. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. tidak ada yang berani kan? Ibu Reni, Tidak Ibu ada Reni yang percaya berani. sekali sama Yohanes ya, Bu Reni ya? Nggak Percaya ada sekali yang sama berani Yohanes ya? Aku mau nanya, nggak ada yang berani ya. Ibu kan udah nanya tadi dijawab itu. Loh, aku mau tanya tentang Quran, belum bertanya. Ibu bisa baca Al-Quran. Aku baca yang sesuai dengan penterjemahan yang ada dalam Quran Ya, ini. Al-Quran bukan terjemahan, Bu. Baru terus apa bahasanya? Itu sarana untuk mempelajari Al-Quran, memudahkan saja. Ya memudahkan berarti menerjemahkan kan saudaraku. Nah sekarang Iya. gini, kalau tulisan bahasa Inggris harus diterjemahkan supaya orang mengerti kan saudara. Iya. Kalau bukan diterjemahkan apa bahasanya penolong? Ya penolong harus diterjemahkan Kalau supaya begitu, orang. apakah terjemahan itu adalah kitab suci, Bu? Saudara Saya tanya sekarang Ibu dulu. gini, kalau saudara cuma pakai bahasa Arab kok bagaimana saudara mengerti isi Quran? Mengerti saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara bukan orang Dengan nama Arab, Allah yang Maha saudara Pengasih tidak lagi mengerti. penyayang. Gini, Bu ya. Kadang-kadang orang ngaji tapi nggak ngerti artinya. Banyak Ibu. temanku yang mengatakan gitu. Ibu, apakah terjemahan itu adalah kitab suci? Nah sekarang kalau seandainya Oh, tidak sekarang diterjemahkan, jawabnya. bagaimana orang mau mengerti? Iya, saya nanya dulu. Kalau tidak diterjemahkan, ya kalau tidak diterjemahkan bagaimana orang Iya, mengerti? tidak ada yang Kalau melarang saudara terjemahan. jelaskan, saudara tahu Sekarang arti. pertanyaannya, Ibu, apakah Sekarang gini, terjemahan itu saudara adalah tahu kitab arti suci? itu dari mana? Saudara tahu arti Ihdinas Siratal Mustaqim itu dari mana kalau tidak terjemahkan? Saya tanya. Kenapa? Saudara tahu kata Ihdinas Siratal Mustaqim? Saudara tahu itu dari mana kalau Itu tidak bahasa Arab, gitu ya. Nah, Karena terus saya orang diterjemahkan Indonesia. menjadi bahasa Indonesia supaya kan- orang Indonesia mengerti. Iya, makanya saya tanya ke Ibu, Nah, iya, apakah sudah, iya dengerin, diterjemahkan, kan? apakah terjemahan itu adalah kitab suci? Nah sekarang begini, apa? Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab. Bagaimana ceritanya ini? Tuhan itu Maha Kuasa, dia mengerti semua bahasa supaya jangan ada yang tersembunyi. Begitu. Ibu Reni, apakah terjemahan itu adalah kitab suci? Apakah Tuhan hanya mengerti bahasa Arab, tidak mengerti bahasa lain? Hanya Oke, dengan menggunakan bahasa Arab baru Tuhan menerima doa kalian? Oke, baik. Saya Ibu, tanya, sedangkan ibu Tuhan bertanya ya. mengerti. Kita berpikir saja tuh Tuhan Nah, tahu. Ibu bertanya terus Ibu jawab sendiri loh. Saudaranya nggak bisa jawab aku. Ya kalau begitu kami boleh bicara dulu ya Bu ya. Ibu standby dulu ya. Oke? Oke, Anda standby dulu. Terjemahan itu bukan kitab suci. Satu. Iya, terus lanjut. Jadi yang Anda pegang itu KJP, LAI. Kalau tidak ada originalnya itu bukan kitab suci. Oh begitu. Tuh. Iya itu menurut keimanan saudara. Iya lanjut. Karena menurut Anda, satu bahasa. jadi tidak menurut mengerti Anda lain terjemahan KJP bahasa Inggris itu kitab suci ya Bu? bahasa. Bang, kenapa itu diterjemahkan? Kenapa nggak supaya mau dijawab setiap orang- sih? Begini, Bang. Sekarang begini, saya orang Indonesia. Kalau tidak diterjemahkan, bagaimana saya mau mengerti kehendak Tuhan? Siapa yang melarang menerjemah Bu? Siapa yang melarang? Nggak ada. Nah sudah, terus pertanyaan saudara seperti orang tolol yang mengatakan kalau diterjemahkan itu bukan Iya, Memang seperti aslinya Yes. ada, Iya. tetapi diterjemahkan untuk menolong setiap suku bangsa yang tahu bahasa mereka masing-masing. Iya Bu, saya Iya. lebih sopan loh daripada Tuhan Anda mengeluarkan kata gugup. Percaya bahwa ini Alkitab, tetapi kitab yang dicatat langsung dengan dia punya bahasa. Saya lebih asli sopan loh ada. dari tadi. Saya nggak pernah mengeluarkan Kita kata binatang mengerti loh. Semua bahasa, Bang. Tuhan Anda lebih ganas loh mengeluarkan kata binatang. Kenapa enggak Ibu akui itu Daripada gitu loh? Tuhan penipu, penyesat. Ya memang Anda orang kafir itu tertipu. Oh, orang kafir, maaf ya Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkanku untuk mengatakan orang lain kafir. Maaf. Justru dia Itu kafir mengatakan istilah orang Islam. lain. Karena Tuhan Yesus mengajarkan dia mengasihi musuh karena kasihnya sangat Berarti luar lebih Oh. parah. Lebih parah Kalau itu. kafir artinya menutup,
sedangkan Yesus menuduh orang lain gugup. Saudara, siapa sih mau mengatakan orang kafir? Hello. Lah kenapa Yesus ngatain orang lain Itu gugup? bukan hak saudara mengatakan orang kafir, itu haknya Mana Tuhan. yang lebih parah, mengatakan orang kafir atau mengatakan orang lain binatang? Loh, tidak dikatakan binatang kok. Kata siapa? Saudara saja, Terus itu kan yang bahasa dikatakan kiasan. binatang di situ siapa? Nah, di Yang giliran disebut saya mau anjing kasih di dalam ayat bahwa Allah penipu, Allah penyesat, kalian nggak 15 terima. Hah? Gimana sih? Terus Giliran saya mau yang dikatain kasih tunjuk binatang di ayat situ siapa? Quran Yang diumpamakan yang mengatakan anjing itu siapa di ayat bahwa itu? Allah itu penipu, Allah itu penyesat. Kalau kalian kita nggak ganti aja mau. pemain, mohon kiranya Ibu Reni cuci tangan dulu gitu ya. Ya, Anda saudara, Ya. semoga dapat hidayah dari Ya, Tuhan ya. Yesus ya. Hidayah Karena apa saya istilah mau Islam kok hidayah dipakai-pakai? Hidayah lagi. Allah penipu, Allah penyesat, kalian nggak mau. Kalau ini bahasa Yunaninya apa, Kores? Jangan Bahasa dimut, Yunaninya jangan hidayah itu apa? dimut. Bu Reni. Ya santai Bu Reni, tenangkan diri. Ya, Masa pergi laki-laki minum kalah dulu. perempuan gimana sih? Saya Ya. kan mau tanya, Bang. Nunggu Bu Bagus, Reni, aku kan mau santai. tanya tentang Al-Quran. Udah habis Udah waktunya Bu ganti Reni. Pak Julius cuma Iya. modal nerotos nggak ada ilmu. Udah habis waktunya Bu Reni. Makasih atas waktunya Bu Reni ya. Makasih, besok-besok kita Aku sambung tanya lagi. tentang Quran, kalian Udah, nggak mau. modal nerotos doang nggak ada Bye-bye, Bu ilmu untuk Reni. apa dilayani. Udah. Oke, lanjut. Kitabnya sendiri aja dipelintir-pelintir.